Dan pemirsa, bisa kita lihat bahwa saat ini di panggung utama di kawasan Monas, yaitu A'agim sedang memimpin doa bersama di kawasan ini. Dan kita akan segera ikuti doa bersama yang dipimpin oleh A'agim berikut ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, irhamna ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Saat Engkau ampuni hamba-hambamu yang berlumur dosa, saat Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau teguhkan hati yang rapuh, Engkau istiqomahkan hati yang luluh. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi, yang menjadi jalan bangsa ini, bangsa yang Kau berkahi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan kita? Apakah para malaikat juga bersama kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua persoalan kita? Siapa yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini? Alhamdulillah. Jangan sampai berkumpulnya kita di sini seakan kita menjadi lebih kuat sehingga lupa bahwa Allah lah satu-satunya penolong kita. Jumlah tidak boleh membuat kita ujub, tidak boleh membuat kita takabur, karena ikhtiar hanyalah ibadah dan penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah merahmati guru-guru, para ulama, para sesepuh, Pak Tito dan seluruh jajarannya, dan terutama jamaah yang dari mana-mana hadir. Allah Maha melihat apapun yang dilakukan, dan yang tidak bisa hadir, Allah tahu isi hati, Allah tahu setiap niat. Mudah-mudahan semuanya mendapat pahalanya. Hadirin, yang terpenting dari skandal ini adalah kita bisa berubah jadi lebih baik atau tidak. Kita sibuk membahas kata-kata yang kurang baik, tapi kalau saat yang sama mulut kita sama tidak baiknya, rugi. Harusnya dengan ada kejadian ini, yang paling harus berubah adalah kita sebagai umat Islam jadi lebih baik. Setuju? Kita bisa belajar dari bangunan yang ada ini. Maaf, banyak bangunan kokoh. Kita ingin negeri kita negeri kokoh. Kita ingin umat menjadi umat yang kokoh. Ternyata bangunan kokoh ada syaratnya. Satu syaratnya adalah, halo? Ya, lihat sini. Terima kasih Ustaz. Teruskan. Bangunan ini kokoh, syaratnya ternyata bahan bangunannya beda-beda. Benar? Benar. Terima kasih. Lanjutkan. Bahan bangunannya beda-beda. Jadi
Mulai sekarang kalau umat ingin kokoh, bangsa ingin kokoh, jangan sampai salah menyikapi beda. Perbedaan itu sunnatullah. Bahkan saya jadi orang gara-gara ibu dan bapak beda. Benar? Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Yang namanya sama. Karena perbedaanlah kita jadi, betul? Marilah saudaraku sekalian, kita lebih bijak menyikapi perbedaan. Cari persamaan sebelum membahas perbedaan. Beda wajar, marah jangan. Ulangi. Karena yang membuat kita ini susah akur adalah kemarahan yang ada, bukan perbedaannya. Mari kita cari persamaan. Contoh, yang kunut dengan yang tidak kunut sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama-sama sholat subuh. Udah, hargai dengan pendapat yang berbeda. Taraweh 11 dengan 21 sama atau tidak? Beda. Yang satu 21, satu 11 tapi sama-sama taraweh. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, apalagi? Jamaah Tabligh, apalagi? FPI, Wahdah dan sebagainya sama atau tidak? Sama-sama umat Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik sama atau tidak? Agamanya beda tapi sama-sama orang, ingin sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin mulia. Kalau membahas agama saling melukai, bahas kemanusiaannya, insya Allah lebih damai. Bapak-bapak dengan kambing, apa persamaannya? Apa? Bukan jenggot, sama-sama ciptaan Allah. Masa kita sama dengan kambing? Hadirin sekalian, sekarang tidak semua ulama sependapat untuk bisa sholat seperti ini. Tidak apa-apa, hargai saja pendapat. Benar? Sama-sama saudara, jangan sampai beda pendapat jadi marah. Biasanya yang marah itu justru yang kurang ilmu. Kita lihat ulama berilmu bijak menghadapi perbedaan. Setuju? Beda wajar, marah jangan. Kalau istri dengan suami tiap perbedaan marah, kapan bisa akurnya? Kalau setiap beda jadi lawan, kapan bisa damainya? Beda suku, musuh. Beda partai, musuh. Di dalam partai, beda kelompok, musuh. Kapan bahagianya? Ayo, kita perlebar persaudaraan kita. Ada saudara kandung, ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa, ada saudara seaki sendiri Adam dan Hawa. Orang yang lebar rasa persaudaraannya, insya Allah lebih jinak hatinya. Mudah-mudahan pertemuan ini memperlebar rasa persaudaraan kita. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada umat Islam. Itu kata Pak Gatot kemarin. Tapi faktanya di Indonesia juga ada saudara sebangsa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu pun takdirnya menjadi anak bangsa ini. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini melihat perbedaan tidak harus pakai emosi. Dua, lihat Monas ini. Monas ini kokoh, bangunan kokoh. Penyebab keduanya adalah tidak semuanya menonjolkan diri. Betul? Badan saya begini aman karena tidak semuanya menonjolkan diri. Maksud saya jantung, walau dia berjasa, tidak overacting. Usus mau di dalam.
bangunan batu di bawah, besi di dalam. Setiap bangunan yang kokoh karena adil mau menempatkan diri pada tempatnya. Masalahnya adalah kalau semua pihak senang menonjolkan diri, itu yang bikin susah akur. Nih jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, tapi diakui jasanya. Justru yang sering menonjolkan dirilah yang dioperasi ambeien. Ayo hadirin, berjuang mah tidak usah ingin menonjolkan diri. Ada kapling masing-masing, benar? Pak, Bapak, jangan merasa hebat jadi lelaki kepada istri. Tidak ada istri, tidak jadi suami, benar? Jangan suka sibuk dengan, nih suamimu, kata istri sama, aku istrimu. Kita bakal kalah kalau sibuk menonjolkan diri. Kata istri, aku yang hamil Pak, aku yang melahirkan, aku yang menyusui. Ayo kita ngomong apa? Jangan ngomong gitu Pak. Aku yang menghamili, nggak boleh disebutin. Sudah, lakukan, lupakan. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang bisa memperkokoh persatuan kita. Makin sibuk merasa paling berjasa, makin sibuk merasa paling benar, paling bagus, paling berjuang. Itulah justru yang semakin melemahkan kebersamaan kita. Tidak penting kita kelihatan, yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu rahasianya ikhlas? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Jawab. Orang tahu, orang tidak tahu amal kita, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan tidak dibalas? Ya pemirsa, itu tadi baru saja kita saksikan bahwa tokoh agama Abdullah Gym Nastiar atau AA Gym yang memberikan tausiah terkait dengan peserta aksi 212 baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir di kawasan Monas untuk tetap menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Agim juga berpesan agar sejumlah tokoh agama mengajak umatnya untuk menghargai perbedaan tersebut. Agim juga menegaskan bahwa tidak ada Indonesia tanpa umat Islam. Namun